Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Fatlaini Arnis, 170882-2030, mahasiswi Magister Manajemen tahun 2022 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta 2025. Akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul yaitu Social Capital sebagai fasilitator sharing informasi kinerja operasional dan pengoptimalan pengelolaan kinerja bayar supplier. Baik, dalam hal ini saya akan mempresentasikan beberapa hal yang dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Yang pertama, latar belakang masalah. Dilihat dari temuan Deloitte pada tahun 2022, 80% responden dari berbagai sektor industri mengalami kegangguan berbagai gangguan operasional. Contohnya salah satunya yaitu gangguan sumber daya dalam rantai pasok. Penyebab gangguan rantai pasok ini dikarenakan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi di masa lalu sehingga eh, adanya gangguan dari aliran ataupun rantai pasok dari bahan-bahan baku utama seperti aluminium dan nikel di pasar global sejak Januari 2022. London Metal Exchange yang merupakan bursa komoditas terbesar di dunia juga menyatakan bahwa terdapat penghentian sementara untuk aliran dari nikel karena eh, harganya yang semakin naik dan kekurangan material tersebut di berbagai negara. Sehingga di industri otomotif sendiri itu terdapat penurunan produksi kendaraan mencapai 400 ribu di brand-brand terkenal seperti Kia, Porsche, Volvo, Hyundai, dan lain sebagainya. Kemudian McKinsey itu juga menyatakan bahwa setelah melihat dari fenomena ini, inilah hal yang terpenting saat ini yaitu manajemen pasokan yang proaktif dalam perspektif pemasok dan bagaimana integrasi aktivitas serta interaksi antara anggota rantai pasokan ini terutama kinerja pemasoknya terhadap pelanggan itu bisa terus meningkat. Kemudian menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jessica Leinen pada tahun 2023 itu menyatakan bahwa indikator penting dalam hubungan keberhasilan hubungan dari pembeli pemasok ini adalah eh, yaitu modal sosial. Karena dengan adanya modal sosial itu masalah pasokan ini dapat dideteksi sejak dini. Kemudian pada gambar ini dapat dilihat bahwa McKinsey pada tahun 2022 juga melakukan survei di berbagai sektor industri dan melihat bahwa modal sosial ternyata itu diterapkan paling besar di sektor bank dan teknologi. Kemudian jadi menjadi sebuah tanda tanya besar. Kemudian bagaimana dengan eh, untuk sektor industri otomotif dan manufaktur begitu? Karena adanya kesenjangan penerapan modal sosial ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Borisov pada tahun 2022, yang mana dia menyatakan bahwa modal sosial dalam industri otomotif dan manufaktur ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan hubungan perusahaan, karena ini akan mempengaruhi cara organisasi bagaimana merespon permintaan pelanggan secara efektif dan beradaptasi terhadap tekanan persaingan.
Kemudian adanya kesenjangan ini dan bagaimana jika tidak diterapkan modal sosial ini di industri otomotif serta manufaktur, maka akan berakibatkan kepada gangguan hubungan operasional kedua perusahaan dengan pemasok. Karena eh, bahan bakunya terbatas, sedangkan pelanggannya banyak dan hubungan dengan pemasok tidak begitu baik, ini akan menimbulkan persaingan antar perusahaan sejenis yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pasokan tersebut. Dan dapat dilihat sendiri, khusus di EV atau electric vehicle, terdapat grafik peningkatan permintaan terhadap mineral kritis bersumber dari Economist Intelligence tahun 2023. Bisa dilihat dengan jumlah kebutuhan permintaan seperti ini yang terus meningkat, sedangkan bahan baku terbatas ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan pasokan yang aman. Kemudian eh, di Indonesia sendiri bagaimana sebenarnya penjualan dari otomotif ini? Di Indonesia, menurut Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia itu menyatakan bahwa setiap tahunnya itu rata-rata menyentuh 1 juta penjualan. Kecuali di beberapa tahun apalagi 2020 ya karena pandemi juga penjualan juga melemah. Dan tidak hanya itu, Gaikindo ini juga melakukan forecast di tahun berikutnya itu akan mengalami peningkatan penjualan sebanyak 1% untuk bus dan 3% untuk penumpang. Dan ya, kita bisa merasakan sendiri banyaknya brand-brand baru, terutama electric vehicle dari China yang masuk ke Indonesia. Ada BYD, kemudian ada selanjutnya nanti ada Denza, belum lagi brand-brand lain yang ikut untuk berinovasi mengeluarkan electric vehicle-nya sendiri. Sehingga kurangnya kolaborasi dan modal sosial antara perusahaan dan pemasok ini, terutama penjualan otomotif yang dilakukan di retailnya langsung, authorized dealer. Nah, ini akan mengalami gangguan juga karena dealer itu akan mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi yang akurat. Perusahaan dealer juga sulit untuk mengelola inventaris karena tidak ada kepastian untuk penggunaan suku cadang ini. Sehingga modal sosial ini penting untuk mengatasi tantangan permintaan suku cadang, sehingga dealer ini bisa menciptakan rantai pasokan yang lebih responsif dan efisien. Selanjutnya diangkat dari permasalahan sebelumnya, salah satu dealer yang ada di Indonesia, perusahaan otomotif yang besar di Indonesia salah satunya yaitu Arista Group. Yang mana perusahaan otomotif ini sudah melakukan penjualan sejak 2003 dan sudah memegang brand-brand seperti Honda, Suzuki, Mitsubishi, Hino, Mercy, Hyundai, Neta, Yamaha. Bahkan ada brand baru yaitu BYD dan Denza. Akan tetapi Arista Group ini juga mengalami permasalahan yang serupa begitu. Karena pada tahun 2023 setelah diteliti, ternyata beberapa dealer itu mengalami kekurangan suku cadang seperti bearing block dan tank yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok tetap. Meskipun Arista itu dapat mengatasinya dengan berkoordinasi dengan dealer cabang lain ataupun bisa memesan suku cadang alternatif ke pemasok lain, hal ini mengindikasikan ketidaklancaran operasional, terutama dalam pemenuhan suku cadang untuk reparasi. Selain itu, terdapat masalah seperti kesalahan pengiriman, kerusakan suku cadang, dan proses klaim kesalahan dari suku cadang ini juga tidak berjalan dengan baik karena bukti-bukti yang kurang dalam pengajuan klaim tersebut.
Rendahnya kepercayaan pemasok ini terhadap Arista Group ini menunjukkan bahwa hubungan sosial pembeli pemasok ini perlu ditingkatkan karena belum mencapai tingkat optimal. Dan adanya permasalahan di Arista ini adalah menjadi alasan pentingnya itu mengkaji bagaimana pertukaran informasi antara perusahaan dengan pemasoknya, terus bagaimana hubungan kerjasamanya selama ini, bagaimana Arista bisa mengoptimalkan pengukuran kinerja pemasoknya, yang pada intinya adalah bagaimana modal sosial ini dapat menjadi fasilitator bagi Arista agar bisa menjadi prioritas di mata pemasoknya. Kemudian dari segala permasalahan yang telah disebutkan, dirumuskanlah 9 rumusan masalah. Yang pertama, apakah model kognitif berpengaruh terhadap operational performance information sharing? Kemudian juga berpengaruh terhadap major use of supplier performance measurement. Begitu juga dengan model relasional dan struktural. Kemudian, apakah operational performance information sharing ini berpengaruh terhadap major use of supplier performance measurement? Kemudian, apakah major use supplier performance measurement ini nanti akan berpengaruh terhadap status pelanggan prioritas? Dan yang terakhir, apakah penerapan standar ISO itu dapat memoderasi hubungan antara operational performance information sharing dan major use of supplier performance measurement? Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu menjawab dari permasalahan-permasalahan di rumusan masalah sebelumnya. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini dalam konteks pengembangan teoritis itu akan menjelaskan bagaimana modal sosial ini mendukung operational performance information sharing serta mercurius of supply performance measurement dalam hubungan pembeli pemasok menuju status pelanggan prioritas. Kemudian menyajikan temuan empiris mengenai pengaruh operational performance information sharing terhadap major use of supplier performance measurement yang dimoderasi oleh penerapan standar ISO. Sementara untuk manfaat praktis atau manajerial dari penelitian ini yaitu menyediakan pedoman untuk merancang strategi major use of supplier performance measurement menuju status pelanggan prioritas dengan mempertimbangkan operational performance information sharing dan modal sosial sebagai fasilitator. Kemudian menjadi referensi alternatif juga bagi perusahaan pemasok dalam mengelola posisinya dalam hubungan bisnis dengan pelanggan. Selanjutnya, bagian kajian pustaka. Yang pertama yaitu membahas sosial kapital dalam industri otomotif. Modal sosial dalam rantai pasok otomotif sebenarnya sama untuk industri atau sektor lainnya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kognitif. Itu berfokus pada persepsi, nilai, dan tujuan yang sama di antara perusahaan dalam jaringan. Kemudian relasional itu pentingnya kepercayaan dan hubungan pribadi. Sedangkan untuk struktural itu lebih ke konfigurasi jaringan dan kekuatan hubungan dalam organisasi. Seperti akses informasi, jaringan, sistem, dan sebagainya. Selanjutnya ada performance information, sharing informasi kinerja operasional atau operational performance information sharing. Yang mana ini melibatkan berbagai informasi antara perusahaan dan pemasok untuk mendukung aktivitas rantai pasokan yang lebih efisien. Keuntungan lain dari berbagi informasi ini adalah peningkatan manajemen penjualan dalam produksi, pengelolaan permintaan konsumen, serta pengelolaan struktur harga yang lebih baik. Sehingga akan mencapai efisiensi rantai pasokan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian manajemen kinerja sukses dalam supply chain. Mana ini berfokus pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing. Tantangan utama dalam manajemen kinerja ini meliputi kompleksitas rantai pasokan seperti peningkatan inventaris, variabilitas permintaan, dan penjadwalan yang tidak efisien. Selain itu, ukuran kinerja rantai pasokan mencakup kualitas, waktu, biaya, dan fleksibilitas
yang harus selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Kemudian ada status pelanggan prioritas. Ini strategi di mana perusahaan pembeli mendapatkan perlakuan istimewa dari pemasok seperti alokasi sumber daya yang lebih diutamakan dibandingkan pelanggan biasa. Dan hubungan pelanggan prioritas ini memungkinkan pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pembelajaran antar organisasi dan kolaborasi yang lebih erat. Dan terakhir yaitu penerapan standar ISO. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan daya saing. Dalam industri otomotif, itu yang digunakan adalah ISO TS16949, yang mana itu berfokus pada peningkatan mutu, keandalan produk di dalam rantai pasokan. Kemudian ISO ini juga penting untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan meningkatkan hubungan dengan pemasok. Dari penelitian yang telah direview sebelumnya, sebanyak 25 jurnal itu masih jarang yang melakukan penelitian modal sosial ini di bidang sektor otomotif. Kebanyakan itu dilakukan di public service, fasilitas kesehatan, elektronik, IT, kemudian ada beberapa yang manufaktur. Itu hanya beberapa yang meneliti di bidang otomotif. Salah satunya itu Shah et al. Pada tahun 2022. Kemudian hanya satu yang membahas keseluruhan variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu dari Jeskalainen pada tahun 2023. Itu mengambil seluruh aspek ketiga modal sosial, kemudian ada operational performance information sharingnya juga, ada measures of supplier performance measurement juga, kemudian ada status pelanggan prioritas serta yang membedakan hanyalah tidak terdapat variabel moderasi di penelitiannya. Sehingga ini menjadi celah besar atau peluang besar sebagai penelitian ini bisa sebagai kontribusi empiris yang signifikan di sektor otomotif dan teori terkait modal sosial, operational performance information sharing, kemudian mature use of supplier performance measurement, status pelanggan prioritas, serta penerapan standar ISO. Selanjutnya masuk ke dalam kerangka dan hipotesis penelitian. Dapat dilihat bahwa terdapat model penelitian yang ada, yang mana model sosial rumpunnya ini terdiri dari tiga hal, kognitif, relasional, dan struktural. Dan apakah ketiga rumpun ini bisa mempengaruhi rumpun dari manajemen kinerja? Yaitu yang telah disebutkan sebelumnya ada operational performance information sharing serta major use of supplier performance measurement. Nah, apakah masing-masing model sosial ini mampu mempengaruhi kedua variabel dari manajemen kinerja, dan apakah dari major use of supplier performance measurement ini bisa mempengaruhi dari status pelanggan prioritas? Dan yang hipotesis terakhir yaitu apakah penerapan standar ISO itu bisa memoderasi hubungan antara operational performance information sharing dan major use of supplier performance measurement. Kemudian masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Dilakukan di Deler Arista Group dari November hingga Desember 2024. Populasi dan sampel ini yaitu para pemasok yang aktif bekerja sama dengan Arista Group. Yang mana jumlah pemasok yang bekerja sama aktif dengan Arista Group yaitu 102 pemasok. Dan metode yang digunakan untuk pengambilan sampel ini adalah sensus. Karena menurut
Ari Kunto pada tahun 2022, 2002, jika subjek atau populasi penelitian itu kurang dari 100, maka sebaiknya seluruh populasi itu diambil sebagai sampel. Karena ada 102 pemasok, maka diharapkan nantinya tiap pemasok diwakilkan oleh dua responden, terdiri dari manajer dan ataupun direksi yang lebih dalamnya akan dibahas di bab pengolahan data nantinya. Kemudian untuk skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala Likert dari sangat tidak setuju bernilai 1 hingga sangat setuju bernilai 5. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Berikut merupakan item atau indikator dari setiap variabel yang dibuat sedemikian rupa yang dipadukan dari beberapa sumber penelitian terdahulu. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk analisis data ini menggunakan SEM, PLS, eh, maaf ini belum diralat. Menggunakan SEM PLS dengan software Smart PLS. Kemudian untuk analisa model pengukuran itu merupakan outer model yang terdiri dari composite reliability, yang mana outer model ini akan mengukur bagaimana hubungan indikator dengan variabelnya masing-masing. Dan untuk pertama itu ada composite reliability. Itu dia mengukur konsistensi suatu item itu dapat mengukur variabel. Kemudian Cronbach yang mana ini untuk mengukur keterkaitan antar indikator dalam suatu variabel. Kemudian ada convergent validity atau AV itu mengukur seberapa besar variansi ini dijelaskan oleh indikator. Yang mana untuk outer model ini diharapkan dapat mendapatkan nilai yang baik yaitu lebih dari 0,7. Sedangkan untuk discriminant validity itu memastikan indikator tiap variabel itu mengukur konsep yang berbeda. Selanjutnya analisa model struktural atau inner model. Ini mengukur bagaimana hubungan antar variabel. Ini digunakan untuk menguji hipotesisnya. Yang pertama ada estimate pet coefficient, itu menunjukkan kekuatan pengaruh antar variabel. Mana bernilai -1 hingga 1. Bernilai negatif berarti tidak berpengaruh dan 1 berpengaruh. Kemudian ada R square, itu mengukur variansi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Yang mana nilai mendekati 1 itu lebih baik. Kemudian ada effect size atau F square, yang mana mengukur pengaruh antar variabel dengan kategori lemah 0,02, sedang 0,15 atau besar 0,35. Kemudian ada Q-square atau prediction relevance. Ini mengukur kemampuan model memprediksi variabel dependen dengan nilai lebih dari 0 dianggap baik. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Seperti telah dikatakan sebelumnya, untuk responden sendiri itu akan diambil dari divisi di bagian manajer atau ketua divisi dan direktur atau pemilik perusahaan. Yang mana setelah dihitung itu terdapat frekuensinya yang direktur 31,4% dan manajer atau ketua divisi itu 68,6%. Analisis deskriptif variabel modal kognitif. Ini eh, di ini di variabel pertama yaitu modal kognitif. Yang mana dari keseluruhan indikator dari 6 indikator dan seluruhnya kategori tinggi serta keseluruhan juga eh, untuk pada umumnya juga kategori tinggi, itu paling tinggi itu di indikator ketiga, yang mana indikatornya menyatakan perusahaan saya memiliki tujuan yang serupa dengan pelanggan.
Selanjutnya untuk variabel model relasional itu rata-rata masuk ke kategori sangat tinggi yang mana indikator yang keempat menghasilkan rata-rata terbesar dengan pernyataan perusahaan saya menganggap pelanggan sebagai mitra jangka panjang. Selanjutnya variabel modal struktural yang mana rata-ratanya juga tinggi. Indikator kedua yang paling tinggi yaitu personal perusahaan saya sering menghubungi pelanggan melalui pesan, telepon, dan atau email. Selanjutnya variabel deskriptif. Deskriptif variabel operational performance information sharing yang mana kategorinya juga tinggi dengan paling tinggi itu indikator pertama yang menyatakan saya menyediakan informasi kuantitatif yang akurat tentang kualitas produk atau layanan perusahaan untuk mendukung operasional pelanggan. Kemudian, analisis deskriptif variabel mature use of supaya performance measurement ini kategorinya sangat tinggi dengan dua indikator tertinggi yaitu evaluasi terhadap perusahaan saya memungkinkan pengembangan strategi bersama dengan pelanggan. Kemudian evaluasi terhadap perusahaan saya memungkinkan saya untuk memulai kegiatan pengembangan berkelanjutan dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya untuk variabel status pelanggan prioritas. Kategorinya sedang. Tertinggi di indikator pertama yaitu saya menjadikan pelanggan ini sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pelanggan lain. Kemudian untuk eh, variabel penerapan standar ISO yang menerapkan itu sebanyak 5 yang menjawab menerapkan sebanyak 52 dan yang menjawab tidak menerapkan sebanyak 152. Kemudian hasil pengolahan dari outer model. Dari outer model ini, yang diharapkan yaitu loading factor itu lebih dari 0,7. Sedangkan terdapat beberapa indikator di variabel model relasional, yang model struktural, kemudian mencegah supaya performance serta operational performance information sharing itu tidak keseluruhan item atau indikatornya mencukupi dari loading factor lebih dari 0,7. Sehingga untuk hal ini, eh, item-item atau indikator tersebut nantinya akan dihapuskan dan akan dihitung atau analisis ulang menggunakan software. Kemudian untuk validitas konvergen atau AV, AV-nya sendiri diharapkan itu lebih dari 0,5 dan ini memenuhi persyaratan dari keseluruhan setelah iterasi kedua, setelah item yang merah ini dihapus dan dihitung ulang, AV-nya sudah memenuhi persyaratan itu lebih dari 0,5 untuk keseluruhan variabel. Kemudian untuk outer model diskriminan HTMT, yang mana itu diharapkan lebih dari kurang dari 0,9 dan dapat dilihat dari keseluruhan hasil nilainya itu lebih kurang dari 0,9. Kemudian ada reliabilitas dari Cronbach Alpha yang mana diharapkan dari hasil reliabilitas Cronbach Alpha dan composite reliability ini lebih dari 0,7 dan setelah perhitungan dapat dilihat bahwa keseluruhan hasil dari reliabilitasnya lebih dari 0,7 sehingga dapat diterima atau memenuhi syarat. Selanjutnya inner model. Inner model ini eh, menggunakan analisis bootstrapping, kemudian didapatlah hasil perhitungan atau gambaran dari hasil software tersebut seperti ini.
yang mana hasil dari R square-nya itu ternyata menunjukkan bahwa untuk Measures of Supply Performance Measurement itu mendapatkan R square yang rata-rata. Sedangkan untuk Operational Performance Information Sharing serta status pelanggan prioritas itu menunjukkan hasil R square yang lemah. Yang mana ternyata variansi variabel dari modal kognitif, relasional, struktural terhadap variabel dependen ini yang dijelaskan variansinya itu di rata-rata dan lemah. Kemudian untuk Q-square dan F-square itu menghasilkan kuat untuk Matrix of Supply Performance Measurement dan Operational Performance Information Sharing. Sedangkan itu menunjukkan lemah untuk status pelanggan prioritas. Eh, sedang. Menunjukkan sedang. Bukan. Menunjukkan lemah. 0,02 hingga 0,1 itu lemah. Sedangkan untuk F-square juga sama. Dari keseluruhan dilihat eh, ya rata-rata lemah. Ada satu yang sedang untuk modal relasional terhadap operational performance information sharing. Bahkan ada juga yang tidak ada. Tidak tidak pengaruhnya tidak signifikan. Itu modal struktural terhadap major use of supplier performance measurement. Kemudian ada yang tinggi salah satunya yaitu operational performance information sharing terhadap major use of supply performance measurement hampir tinggi karena dikatakan kuat itu ketika lebih dari 0,35 sedangkan ini masih 0,32. Bahkan ada yang sama sekali itu tidak mempunyai kekuatan pengaruh yaitu penerapan standar ISO ini ternyata tidak berhasil untuk memoderasi adanya operational performance information sharing ini akan mempengaruhi mature use of supplier performance measurement. Ya, moderasinya tidak kuat. Sedangkan untuk hasil uji hipotesis direct effect dan moderating effect dapat dilihat bahwa eh, original sampel itu apakah dia berpengaruh atau tidak, positif atau negatif. Keseluruhannya positif, cuman hanya terdapat satu yang negatif. Tidak hanya itu harus dilihat juga dari tes statistik. Itu signifikan kalau lebih dari 1,65. Dan p-value itu signifikan kalau kurang dari 0,05. Sehingga dapatlah hasil bahwa hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 itu positif dan signifikan sehingga hipotesis diterima. Ada dua hipotesis yang tidak diterima. Yang pertama itu yang keenam, modal struktural itu mempengaruhi major use of supplier performance measurement. Maaf, modal struktural mempengaruhi operational performance information. Maaf, hipotesis 6 di awal yaitu apakah model struktural dapat mempengaruhi major use of supplier performance measurement. Mengapa tidak walaupun hasil original sampelnya positif? Karena tes statistiknya itu kurang dari 1,6.
dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Kemudian yang hipotesis terakhir, of course, exactly dia tidak diterima karena hasilnya yang pertama original sampelnya negatif, berarti dia tidak berpengaruh atau dia berpengaruh negatif. Tetapi dia tetap tidak signifikan, tes statistik kurang dari 1,65 dan p-value-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal kognitif ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap operational performance information sharing. Sehingga semakin sama budaya organisasi, norma, dan filosofi, semakin serupa juga tujuan dan visi, serta semakin mirip gaya manajemen dan mekanisme operasional yang diterapkan, maka semakin besar dorongan untuk berbagi informasi kinerja operasional. Kemudian yang kedua juga diterima, maka eh, semakin sama juga norma, filosofi, budaya itu segala hal, maka semakin optimal juga proses evaluasi dan pengukuran kinerja pemasok. Kemudian yang ketiga juga diterima apabila dalam hal operasional model relasional seperti ketika hubungan antara perusahaan itu saling mempercayai, saling menghormati, dan komitmen yang kuat itu terjalin dengan baik, maka keinginan untuk berbagi informasi mengenai kinerja operasional antara dua perusahaan itu juga akan meningkat. Kemudian yang hipotesis keempat juga diterima jika hubungan sosial ini, hubungan relasionalnya juga baik, maka itu eh, optimalisasi pengukuran kinerja ini dapat dicapai lebih efektif. Kemudian untuk struktural, bagaimana sistem komunikasi perusahaan yang diterapkan itu semakin baik, maka semakin besar pula motivasi antar perusahaan untuk berbagi informasi kinerja operasional. Akan tetapi, sistem komunikasi antar perusahaan ini tidak berkontribusi langsung terhadap optimalisasi pengukuran kinerja pemasok. Kemudian untuk operational performance, information sharing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap major use of supplier performance measurement. Artinya, semakin intens pertukaran informasi terkait kinerja operasional, data real time, keakuratan laporan, feedback relevan, itu semakin optimal juga penerapan pengukuran kinerja pemasok. Kemudian optimalnya pengukuran kinerja pemasok ini itu juga dapat semakin besar kemungkinan pelanggan untuk mencapai status pelanggan prioritas. Akan tetapi, penerapan standar ISO ini tidak dapat memoderasi hubungan faktor operational performance information sharing terhadap major use of supplier performance measurement. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila standar ISO ini juga diterapkan dengan baik, tapi dampak dari berbagi informasi kinerja operasional terhadap optimalisasi pengukuran kinerja pemasok ini sebagian besar tetap tidak berubah. Kemudian bagian terakhir untuk penutup itu adalah implikasi. Yang pertama, implikasi dari variabel modal kognitif, yang mana pemilik usaha penting untuk menciptakan budaya kerja yang selaras dengan mitra bisnis. Kemudian diidentifikasi bagaimana nilai-nilai bersama, bagaimana standar yang diterapkan untuk kedua belah pihak, lakukan pertemuan rutin, kemudian audit rutin, untuk menciptakan loyalitas jangka panjang, kolaborasi strategis, dan inovasi bersama, serta perluasan pasar. Sehingga semakin tinggi penerapan model kognitif ini, semakin optimal untuk pengukuran kinerja pemasok juga. Untuk variabel model relasional sendiri itu diharapkan perusahaan itu bisa menciptakan kolaborasi
yang menghargai kontribusi dari mitra kerjanya ini. Diperkuat lagi komitmen jangka panjangnya, sehingga risiko untuk perpindahan mitra ke pesaing ini juga akan menurun. Sehingga jangka panjangnya itu diharapkan bisa saling mendukung, kemudian tetap setia untuk walaupun banyak tantangan yang menghadang. Selanjutnya, model struktural, di mana diharapkan manajernya dapat memperkuat hubungan kerja, meningkatkan efisiensi komunikasi, kemudian mempercepat identifikasi serta penyelesaian masalah. Sehingga nantinya kan eh, ada bisa fleksibel operasional itu. Dan perusahaan mitranya juga akan merespon perubahan kebutuhan lebih baik dengan cepat tanggap dan adaptif. Kemudian untuk variable personal performance information sharing ini diharapkan itu perusahaan dan mitra bisnis itu bisa memungkinkan memahami untuk bagaimana kinerja masing-masing begitu. Kemudian bisa mengidentifikasi introspeksi diri masing-masingnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang rencana yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diimprove. Kemudian eh, pertukaran informasi ini akan memperkuat juga relasi atau kepercayaan antara kedua belah pihak, merasa dihargai, merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga juga mendukung dari kelangsungan hubungan bisnis jangka panjangnya. Untuk variable mature use of supplier performance, perusahaan itu diharapkan bisa membuat keputusan manajemen pemasok yang lebih baik ya. Karena bisa mengukur kinerja pemasok ini itu memungkinkan perusahaan itu akan efektif mendapatkan feedback. Kemudian pengukuran kinerja lebih baik juga perusahaan bisa menyesuaikan strategi untuk purchasing-nya, inventory-nya, kemudian nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dikembangkan, atau mungkin alternatif untuk mencari pemasok baru. Untuk variabel status pelanggan prioritas ini diharapkan manajer itu bisa memahami eh, ataupun stakeholder itu bisa mengetahui bahwa penting untuk mendapatkan hak istimewa dari pemasok. Karena dengan adanya keistimewaan atau prioritas bagi kita, perusahaan itu bisa merupakan manfaat jaringan akses yang lebih cepat untuk produk dan layanan, dapat mendukung dapat mendapatkan dukungan teknis dan layanan pelanggan yang lebih baik. Untuk variabel penerapan standar ISO itu perusahaan bisa memenuhi kualitas internasional. Manajer juga bisa memastikan penerapan standar ini relevan di setiap departemen untuk menjaga konsistensi produk atau layanan. Sehingga dengan penerapan ISO juga akan meningkatkan kredibilitas perusahaan untuk operasionalnya dan juga menjadi nilai jual saat memberikan atau menyebarkan pasar baru, bagaimana citra dan mitra juga akan berhati-hati terhadap kerjasama dengan perusahaan kita. Baik, sekian dari presentasi penelitian tesis saya. Eh, Semoga bermanfaat bagi yang menonton video maupun pendengar. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.